Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita akan melihat betapa blundernya doktrin Tritunggal. Ya. Saya jelas ya, masih tetap ada di dalam menjelaskan mengenai doktrin Tritunggal. Ya, saya lebih banyak berbicara mengenai ini, karena ini adalah dasar yang salah. Ya, benar-benar dasar yang salah. Ya. Sebab itu apapun yang akan dijelaskan, kalau dasarnya salah, ya jelas tetap salah dan tidak akan pernah bisa membuat para pengikut Tritunggal ini mengerti firman Allah. Inilah dasar yang benar-benar salah ya. 99% ya gereja di Indonesia ya, bahkan di hampir seluruh dunia mendasari imannya dengan doktrin Tritunggal buatan manusia Tertullianus dan bukan berdasarkan Alkitab, seperti dalam Efesus 2 ayat 20, di mana itu dibangun di atas dasar ya para nabi dan rasul ya, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Nah, mereka membangun imannya di atas dasar imannya Tertullianus. Nah, tapi mereka mengaku mereka adalah orang Kristen. Nah, sebab itu saya mempunyai pemikiran ya, kewajiban untuk meluruskan bahwa doktrin ini bukan Alkitabiah, ya, tidak mendasarinya pada Alkitab, ya. Alkitab tidak berbicara mengenai ini, ya. Sebab itu saya berpikir bahwa mereka ini bukan orang Kristen, ya. Orang Kristen adalah penyembah Kristus. Nah, mereka ini adalah penyembah Tritunggal, ya. Gereja ya saat ini ya begitu menghina Yesus Kristus yang adalah satu-satunya Allah yang benar. Mereka menolak Yesus sebagai Allah dan hanya menempatkan Yesus sebagai Tuhan saja, dan Allahnya adalah Bapa. Nah, kalau dikatakan begini, maka para reformis ya itu mengatakan, oh tidak, kami juga mengakui Yesus adalah Allah, tetapi bukan satu-satunya. Jadi mereka juga mengakui Yesus sebagai Allah, tetapi Bapa pun Allah. Lalu mereka tambahkan, karena pribadi Bapa beda dengan pribadi anak. Begitu. Yesus itu disebut anak. Ya. Inilah makanya saya katakan penyesatan yang terjadi. Kita tidak mengatakan seperti itu. Ya, Alkitab mengatakan Yesus adalah satu-satunya Allah. Dia adalah Allah Alfa Omega, Allah yang dahulu ada, sekarang ada, sampai kapanpun tetap ada. Ya, itu ya yang Alkitab katakan ya. Orang Israel sejati tidak pernah menyembah Bapa, dan mereka tahu kalau Bapa itu bukan Allah. Bapa itu hanya sebuah pengakuan, ya, pengakuan saja kepada Allah bahwa, ya, Engkaulah Bapa kami. Tetapi orang Israel tidak pernah menyembah Bapa, yang tetap yang disembah adalah Allah. Kita akan melihat dari Yesaya 63 ayat 16 ya. Yesaya 63 ayat 16 kita akan melihat di sini.
bukankah engkau Bapa kami? Sungguh, Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Engkau sendiri Bapa kami. Perhatikan ya, namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Jelas bukan? Doktrin yang menyesatkan ini yang dipercaya oleh mereka, ya, maksudnya para penganut Tritunggal itu, ya, berkata, ini doktrinnya yang berkata ya, bahwa Allah itu adalah 3 pribadi yang berbeda, tetapi satu Allah. Nah, mereka mengatakan Allah itu pribadi, 3 pribadi. Jadi Allahnya ada 3, ya, maksudnya 3 pribadi. Pribadi 1 itu Bapa, pribadi 2 itu Anak, pribadi 3 itu Roh Kudus. Ini sesuatu yang aneh, ya, yang tidak ada di Alkitab, ya. Tetapi satu Allah katanya. Makanya, ya, ini benar-benar sebuah penyesatan, ya. Tetapi mereka sendiri ngotot, gitu ya, mempertahankan ini, gitu. Mereka mengatakan bahwa ini sesuatu yang aneh. Allah itu, ya, mempunyai roh, ya, terutama dari kaum ortodok, ya, diikuti oleh para, ya, Tritunggal yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa Allah itu mempunyai roh, ya. Kalau Allah tidak mempunyai roh, maka Allah mati. Ini mereka berpikir Allah itu seperti manusia. Padahal manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi kebalik-balik mereka ini, ya. Pertama itu. Yang kedua, mereka juga mengatakan, ya, dalam argumentasinya, ya, yang mereka bangun, ya, tadi bahwa yang pertama Allah memiliki roh. Jadi ada Allah, ada roh Allah. Ya, roh Allah diam di dalam diri Allah. Kalau tidak, maka Allahnya mati. Itu pertama, perhatikan, ya, pegang itu. Yang kedua, Allah memiliki firman. Ini sama sekali tidak ada dari kitab Allah memiliki firman. Ya. Katanya kalau Allah tidak memiliki firman, maka Allah tidak maha kuasa. Allah tidak bisa mencipta, karena Allah mencipta dengan firman-Nya. Itu argumentasi yang mereka bangun. Itu ada 2. Ya. Mereka berdalih, ya, bahwa memang tulisan Allah Tritunggal, Trinitas tidak ada di Alkitab. Tetapi konsepnya ada, katanya. Dari awal tuh, dari kitab Kejadian itu sudah ada. Lalu mereka mulai lah, dongeng-dongeng lah. Dari mereka kutip dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan dulu, ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Perhatikan, ya, perikopnya. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Allah yang mencipta, ya. Perhatikan, bukan Bapa. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jelas, ayat 1 mengatakan yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Ya. Ayat 2 mengatakan, ya, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, jadi ayat kedua mengatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.
Ayat ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, oleh mereka, mereka menjelaskan, perlahan-lahan mereka geser. Ayat 1 dikatakan apa? Yang Alkitab tulis pada mulanya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Mereka mulai geser. Kata Allah mereka ganti Bapa. Perhatikan saja tuh. Siapa tuh Bambang Nusyana ya? Dia menjelaskan ini. Ini jelas-jelas ditulis Allah dan bukannya Bapa. Memangnya lembaga Alkitab Indonesia tidak bisa membedakan antara Allah dan Bapa? Amin. Lalu ayat yang kedua dikatakan apa? Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudera ya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tuh ada roh Allah melayang-layang. Ayat yang ketiga, berfirman Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Tuh ada firman. Nah ini blundernya tuh di sini. Ya. Tadi mereka mulai mengganti ya kata Allah dengan Bapa. Yang kedua, ya, tidak bisa membedakan ya antara firman yang adalah Allah dengan Allah berfirman. Perhatikan coba sampai Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu F-nya huruf besar ya, itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Nah, mereka berpikir ini firman Allah itu adalah Allah berfirman. Mereka tidak bisa membedakan. Allah berfirman itu adalah Allah bersabda, Allah berkata, Allah mencipta. Itu berfirman. Tetapi kalau firman yang F-nya huruf besar itu adalah Allah. Dengan kata lain, firman berfirman. Berfirmanlah firman. Gitu. Mengerti sekarang bedanya antara firman dan Allah berfirman? Ini kan nggak mudeng nih. Ini ya. Udah berapa lama ini jadi pendeta? Tapi nggak ngerti. Kalau firman yang F-nya huruf besar itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Ya. Nah, Kejadian 1 ayat 2, ayat 3, ya, Kejadian 1 ayat 3 ya, itu Allah berfirman. Dengan kata lain, Allah yang firman yang adalah Allah, firman berfirman. Begitu, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, itu blundernya. Enggak menyembah Yesus sebagai satu-satunya Allah dan sembah Bapa. Bisa mengerti kitab suci. Ya. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, tidak bisa ya membedakan, ini para penganut Tritunggal nih, ya. Juga siapa Bambang Nusyana itu dari ortodok itu tidak bisa membedakan Allah itu roh dengan Allah mempunyai roh. Alkitab jelas-jelas menulis dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Tidak dikatakan Allah memiliki roh. Jangan seperti membayangkan manusia. Manusia tidak punya roh, mati. Allah adalah roh. Manusia punya fisik. Allah tidak. Allah adalah roh. Kurang apa lagi tulisannya? Begitu sederhananya kata-kata itu. Tapi kalian yang mengakunya sekolah bertahun-tahun tidak bisa mengerti. Kalah sama bapak ibu yang pendidikannya rendah. Kenapa? Mereka bisa mengerti. Kenapa? Karena mereka menyembah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Itu maka berlaku Lukas 24 ayat 45. Yesus yang membuka pikiran kita sehingga kita mengerti kitab suci. Nah, kalau kalian tidak menyembah Yesus, siapa yang mau membukakan pikiran?
Bapa, Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu bukan Allah, itu Allah-alahan. Ya, jadi jelas ya, saya ulang ya, blundernya mereka pelan-pelan tuh mengganti kata Allah dengan menjadi kata Bapa. Ya, Bapa mencipta. Tidak ada pernah Bapa mencipta. Cari di Alkitab. Ya. Yang kedua, tidak bisa membedakan Allah memiliki firman dengan Allah dengan firman adalah Allah. Nah, itu ya. Yang ketiga, ya, blundernya tidak bisa membedakan Allah itu roh, ya Yohanes 4 ayat 24, dengan Allah memiliki roh yang tidak ada di Alkitab. Ya, mari kita kembali lagi ke Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 ya. Jelas yang tertulis adalah Allah bukan Bapa. Ya, itu blundernya ya. Perhatikan Bapak, Ibu Bapak ya, kalau mereka itu bicara-bicara lalu mereka mulai menggeser, tegur mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, firman yang adalah Allah inilah yang mencipta. Firman yang adalah Allah itu yang mencipta. Ya, dalam Yohanes 1 ayat 3. Ya, Kolose 1 ayat 16. Firman yang adalah Allah. Ya. Beda dengan Allah berfirman. Ya. Jangan dibolak-balik ya. Kalau Allah berfirman, tentu ya bukan Allah berfirman itu tadi yang saya sampaikan. Allah itu bersabda, Allah itu berkata, itu Allah yang berfirman. Tetapi firman Allah, firman yang F-nya huruf besar, itu adalah Allah. Ya, ulang-ulang teruslah supaya kalian mengerti nih, supaya kalian mudeng nih. Ini blundernya ya. Pada saat firman yang adalah Allah ya menjadi manusia ya yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 14 ya, tentu dalam diri Allah nggak ada firman. Ini kalau pemahamannya Allah memiliki firman. Kenapa? Karena firman itu jadi manusia. Nah, kalau Allah tidak memiliki firman, karena firman jadi manusia, Allah tidak maha kuasa. Sesuai dengan konsep Tritunggal. Allah tidak maha kuasa, Allah bengong. Allah tidak bisa mencipta. Benar nggak? Kalau Allah itu memiliki firman. Tetapi kalau firman itu adalah Allah, dia menjadi manusia, tetap di surga itu ada Allah. Karena Allah itu satu. Karena Allah itu roh. Kalau Allah pribadi tidak bisa. Iya kan? Pribadi satu Bapa, pribadi dua firman, pribadi tiga Roh Kudus. Nah, kalau pribadi dua ini jadi manusia, berarti pribadi satunya tidak punya pribadi dua. Tidak maha kuasa, bengong. Nah, blunder kan? Blunder. Allah itu roh, jangan diganti-ganti dengan pribadi. Allah itu maha hadir. Pada saat dia ada dalam diri Yesus, dia pun tetap ada di surga. Pada saat ada dalam 1.000.000 orang di tempat yang berbeda, pada saat yang sama, Allah tetap satu. Tidak menjadi dua, tidak menjadi 1.000, tidak menjadi 1.000.000. Allah satu. Itu kalau Allah itu roh. Makanya jangan diganti. Soal ganti-ganti. Allah roh dibilang Allah pribadi. Ngotot lagi. Sebel. Udah salah, ngotot. Iya kan? Nah ini lagi nih. Saya teruskan ya.
Nah, doktrinnya mereka ini sungguh aneh nih ya. Tadi itu yang kedua ya. Yang ketiga ya, yang paling fatal. Tadi mereka mengganti Allah dengan kata Bapa. Yang kedua, mereka tidak memahami firman itu adalah Allah dengan Allah berfirman. Ya. Mereka berpikir bahwa Allah itu mempunyai firman. Tadi doktrin ini hancur pada saat firman jadi manusia. Nah yang ketiga ini yang lebih fatal ya. Mereka mengatakan apa? Allah memiliki roh dalam dirinya. Kalau tidak, Allah mati, Allah almarhum katanya. Padahal tidak ada yang tertulis seperti itu. Yang ada adalah Allah itu roh. Ya. Kita lihat di sini ya. Kejadian 1 ayat 2 ya. Kejadian 1 ayat 2. Kan ini nih yang mereka suka pleset ini. Tapi coba perhatikan, ini mereka bunuh diri nih dengan doktrinnya. Kejadian 1 ayat 2, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, kalau roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, roh Allah berarti ada di luar diri Allah. Betul tidak? Kan tidak ditulis Allah melayang-layang, tapi yang ditulis roh Allah melayang-layang. Nah, sesuai dengan doktrin mereka bahwa Allah memiliki roh di dalam dirinya, ya. Ini blundernya. Pada saat roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, berarti roh Allah ada di luar diri Allah. Dengan demikian, Allah tidak mempunyai roh. Gamenya Allah mati. Nah itu Allah yang Tritunggal. Iya kan? Benar tidak? Berarti Allahnya almarhum. Inilah kecacatan daripada doktrin Tritunggal. Karena doktrin ini adalah doktrin buatan manusia Tertullianus. Ya. Manusia bodoh itu, ya, manusia hidup di abad berapa tuh? 15 ya, abad berapa tuh? Ya, pokoknya abad-abad itulah. Mungkin abad ketiga, saya kan tahu lah. Tapi itu abad manusia bodoh itu. Tetapi yang lebih bodoh adalah pengikutnya, penganut Tritunggal. Orang bodoh diikutin. Nah, mereka itulah yang lebih bodoh. Mereka tidak mau kembali ke Alkitab, membaca Alkitab. Tidak. Mereka malah dengan bangganya mempertahankan itu. Iya kan? Orang bodoh mau dibodoh-bodohi oleh orang bodoh. Nah, jadi bodohnya minus berapa kuadrat tuh. Iya kan? Mau dibodohi menyembah yang bukan Allah. Padahal mereka itu adalah kaum intelek. Sudah. Jadi terbukti ya Bapak Ibu ya, bahwa Bapak Ibu itu lebih pintar daripada mereka itu. Ini ayat Alkitab. Amin. Baca Alkitab. Jangan baca-baca buku-buku sampah itu. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Tinggikan dia. Amin. Shalom.